kita akan memberikan konten Ih, langsung iya. kan sudah. Oke, jadi cerita yang kita akan ini adalah judulnya Having a Best Friend. Well, ini berasal dari salah satu channel YouTube namanya Sengkat by Life. Jadi isi channel itu tentang cerita moral, puisi yang punya makna bagus, yang inspire, inspiratif. Oke, judulnya itu Having a Best Friend. Dia bakalan ngebacain sosalnya dan sekalian ngeterjemahin sekaligus dia bakalan memberikan makna dan aku bakalan ngasih komen yang cerita itu dia kreatif. Once two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument. Jadi ada dua orang sahabat, dua pasang sahabat. Mereka sedang melewati gurun, sebuah gurun. Dan dalam perjalanan mereka itu terlibat cekcok, argumen gitu. And one friend slapped the other one in the face. Jadi salah satunya nabok kawannya. Oh, woi. Siapa yang tahu? Ini cewek cowok? Cewek cowok. I don't know, terserah kita mau ngambil itu cewek atau cowok. Autornya belum nyebut ya? Enggak disebut. Tapi mungkin cowok. Enggak. Oke. The one who got slapped was hard. Yang ditabok sakit lah, ditabok. But without saying anything, wrote in the sand. Jadi dia abis ditabok, dia diam tapi nulis di pasir. Kan mereka lagi di desert, lagi di gurun. Dia nulis, "Today my best friend slapped me on my face. Today my best friend slapped me on my face." Hari ini kawan aku nabok aku. Jadi dia nulis kata-kata itu di pasir. Lalu, jadi ini nabok lagi nih? No. Kemudian selanjutnya, they kept on walking until they found an oasis. Jadi setelah kejadian itu mereka jalan lagi sampai akhirnya nemuin oasis. Oasis tahu kan? Oasis di gurun. Where they decide to take a bath. Jadi mereka mandi di oasis tersebut. Tunggu. Aku tahu, tapi mungkin orang tidak tahu. Coba mau jelasin. Jadi kalau di gurun itu, kan kita tahu gurun itu seluruhnya pasir, panas, ada pasir. Tapi di gurun itu kayak ada danau-danau kecil, ada genangan air yang disebut sebagai oasis. Ada juga yang bilang kalau oasis itu kayak ilusi optik kita karena karena terlalu panas di pasir itu kayak ada bayangan air. Tapi sebenarnya oasis di gurun pasir itu memang ada telaga-telaga kayak danau kecil kayak gitu, genangan air. Karena di gurun itu juga turun hujan sebenarnya, tapi jarang. Oke, tadi mereka ke oasis mandi. The one who had been slapped got stuck in the mire and start drowning. But the friend saved him. Oke, jadi teman yang ditampar tadi dia hampir tenggelam di oasis tersebut. Dan teman yang nampar tadi bantuin dia. Berarti masih ada ya hati nurani. Sudah nabok. Terus. Kemudian, after he recovered from the near drowning, he wrote on a stone. Jadi setelah dia kayak udah pulih, udah gak kaget lagi setelah hampir tenggelam tadi, dia akhirnya nulis di batu. Today my best friend saved my life. Di batu. Sementara waktu ditampar tadi dia nulisnya di pasir kan. Waktu temennya nolongin, dia nulisnya di batu. Satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Ditulis di batu. The friend who had slapped and saved his best friends asked him. Jadi temannya nanya, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on a stone. Why?" Setelah aku nabok kamu nulisnya di pasir. Tapi setelah aku nyelamatin kamu nulisnya di batu. Kenapa?
Aku jawab dah. Dah. Ya. Oke. The other friend replied, when someone hurt us, we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. Jadi kalau teman kita nyakitin kita, lebih baik kita tulis di pasir biar angin Bukan angin gak sih? Kayak oh ya di gunung Iya. kan angin ya. ya, biar kata maaf menghapus itu semua gitu. But when someone does something good for us, we must engrave it in a stone where no wind can ever erase it. Kita harus menulis Di batu. kebaikan orang lain di batu, yang mana angin nggak bisa menghapus. Bukannya angin baik sih. Air juga, Tapi kalau air bisa kok. Kalau air Bisa kok. itu bisa. Ya, pokoknya Ya itu istilahnya. Jadi, what's the value that you can get from the story? Sesuai dengan ceritanya sih yang aku dapat di sini, kalau misalnya satu kebaikan, setiap kebaikan bisa kita tulis di batu. Kayak lebih diingat dibanding dengan yang satu keburukan. Kalau misalkan keburukan tuh tidak usah dimasukin ke hati lah. Oke, jadi intinya mau siapapun, mau teman, mau saudara, mau orang lain, setiap keburukan itu lebih baik dilupakan. Lebih baik, oke kita tanam di hati, tapi lebih baik kayak tanam di pasir atau di air. Jangan sampai itu berlarut-larut, jangan sampai itu bertahan selamanya. Kalau kebaikan kita harus pahat itu di batu, pahat itu di hati kita, dan ingat itu dan ingat kebaikan itu untuk selamanya. Jadi kalau misalkan kita terlibat lagi cekcok atau bertengkar dengan teman kita, jadi kan kita bisa tahu kalau ternyata dia itu pernah berbuat baik sama kita, jadi bisa mikir 2 kali buat berbuat buruk dengan orang tersebut. Mau yang baik sih, kalau misalkan nih Tuhan aja pemaaf, ngapain sih kita tuh kayak jadi ini tutup dendam. Jadi itu cerita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan forget to subscribe, share, supaya supaya kita bisa lebih semangat buat video-video yang lain, dan juga teman-teman kita yang lain juga semangat buat konten-konten yang lebih seru. Oke. That's it. Oke. Thank you. Bye bye.